Halo, welcome back to my channel. Masih bersama saya Dedis di sini di channel kita Dedis 2190. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru channel ini. Oke, video ini saya buat khusus untuk tim saya. Jika Anda ingin belajar dengan saya, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berkembang. Saya juga masih belajar. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tugas advertiser marketplace setiap harinya. Si advertiser marketplace itu setiap hari itu ngapain? Nah, ini marketplace-nya levelnya level expert karena kita sudah benar-benar praktek ya. Nah, welcome juga Superman yang kamu masih chat sendiri di luar sana, urus order sendiri, iklan sendiri, packing sendiri, atau kamu masih sendiri. Wah, itu beda cerita ya, berarti kamu jomblo. Welcome juga super team yang mempunyai tim tapi bingung itu si advertiser kerjaannya apa. Nah, mungkin video ini cocok untuk kalian dan mungkin video ini bermanfaat juga untuk kalian. Kalau misalnya memang bermanfaat, cocok, jangan lupa kita share ya, share ke teman-teman kalian, saudara kalian, di manapun itu. Oke, kita mulai ya. Nah, sesuai dengan judulnya di sini tugas advertiser marketplace levelnya expert ya, level yang sudah praktek gitu ya. Yang pertama Tokopedia ya, yang kita akan bahas. Marketplace pertama Tokopedia yang kita akan bahas. Nah di Tokopedia itu yang pertama di Tokopedia itu ada top ads ya, iklan dan promosinya itu kan yang pertama ada top ads. Nah di top ads ini, itu tuh kan ada dua ya, tingkatkan kunjungan pembeli ya. Nah saya ini dulu. Nah kayak gini loh, kalian masuk ke iklan dan promosi ya, ini loh. Nah ini kan ada dua ya, tingkatkan kunjungan pembeli sama tambah jumlah pesanan. Nah yang pertama adalah tingkatkan kunjungan pembeli ya, kita masuk lagi ke sini. Nah tingkat kunjungan pembeli yaitu top ads. Nah, top ads, nah, di top ads itu iklan produk best seller dan testing. Biasanya kalau saya ini menurut pengalaman saya, dan ini juga saya akan dedikasikan ke tim saya, itu produk yang best seller. Yang best seller di tokomu itu apa? Nah itu iklankan. Enggak semua produk yang ada di tokomu tuh bisa diiklankan. Iklan yang bisa diiklankan itu kategorinya, kalau menurut pengalaman saya tuh cuma dua. Iklan yang benar-benar best seller sama iklan testing. Iklan testing itu juga ada cabangnya juga ya. Misalnya produk baru atau memang itu produk dead stock misalnya gitu, atau produk untuk dipromoin kayak gitu. Tipenya seperti itu. Nanti mungkin ada kalau misalnya kalian subscribe channel ini, mungkin saya akan bahas lebih detail tentang top ads ya. Tapi ini di video ini kita akan bahas dulu gimana caranya si tugas advertiser itu ngapain aja. Nah ini salah satunya dia akan megang top ads gitu ya, megang top ads. Nah salah satu ini iklan bestseller sama testing ya. Nah nanti akan dicek setiap hari dan jam ramai ya, akan dicek tuh sama si advertiser setiap hari. Kalau misalnya contoh ya, jam ramai setiap produk, setiap toko itu berbeda-beda ya, beda banget gitu. Kalau ini contohnya misalnya jam ramainya jam 5 ya. Kenapa jam 5 pagi? Ini jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi karena kalau kita sebagai muslim itu kalau habis sholat subuh
Misalnya kalau gabut gitu ya, biasanya nyalain laptop terus lihat belanja biasanya kayak gitu ya. Oh, lihat produk apa sih kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Mampir lah ya ke toko online tuh mampir biasanya gitu. Nah, lewat jam 5 biasanya udah prepare ya untuk kerja, mau berangkat kerja jam 5, jam 6, jam 7 sarapan itu tuh udah nggak di laptop lagi. Biasanya mereka udah on lagi tuh jam 9. Nah, jam 9. Nah, makanya kenapa ini di jam 5, jam 9, nah produkmu tuh tampil nggak nih di jam segini kayak gitu. Tapi ini dengan catatan nggak semua produk bisa cocok dengan jam ini gitu ya. Ini hanya sekedar contoh aja, contoh yang sudah kita lakukan gitu. Nah, jam 9, kalau jam 9 udah di kantor, dia buka laptop, kerjanya udah jam 8 misalnya. Nah, dia buka laptop, nyami-nyami istilahnya lihat-lihat lagi lah ya. Misalnya gitu. Terus nanti jam 11 sebelum dia makan siang, nah dia juga cek lagi. Jam 15, jam 17, nah ini mau pulang jam 19, jam 21 kayak gitu. Nah, ini urut-urutannya seperti ini. Nah, sebenarnya gimana sih cara ngeceknya tuh gimana? Yuk kita lihat lagi ya. Misalnya ini di akun lain ya, misalnya. Contohnya misalnya ini di akun lain. Bisa buat belanja. Nah, misalnya gini, misalnya tas wanita. Misalnya gini, nah ini tas wanita. Misalnya. Tadi itu kan jam ramenya ya. Ini jam orang tuh ngunjungin bener-bener. Nah, misalnya tas wanita. Nah, ini dia bertengger di nomor 1 kayak gini ya. Nah, ketika kamu misalnya menggunakan top ads si advertisernya, nah apakah kamu ngecek produkmu di mana? Atau mungkin apalagi misalnya sepatu misalnya gitu. Nah, kayak gini misalnya kaca kuncinya gini. Nah, ini tuh produk siapa? Misalnya kalau produk saya misalnya tas anjing misalnya gitu ya. Nah, ini ada punya saya. Nah, tuh hampir semua punya saya semua. Nah, gini ya. Jadi kalian nanti di top ads tuh ada kata kunci gitu ya. Pilih kata kuncinya. Kuat nggak sih kalian di kata kunci itu kayak gitu. Apakah kalian itu di posisi pas jam rame itu tuh ada di posisi mana? Nah, ini kan jam berapa nih? Jam 12 ya, jam 12.47. Nah, jam-jam orang istirahat. Nah, jam-jam orang istirahat itu di mana posisimu ketika misalnya rame kayak gitu? Ada nggak punyamu? Jangan-jangan pas posisi rame produkmu nggak ada kayak gitu. Nah, itu ada cek setiap hari. Kalau di saya ada tim yang selalu ngecek ini posisi biasanya kayak gitu. Nanti besok kita detailkan ya, posisi-posisinya. Tapi ini posisi yang udah menurut survei ya, maksudnya trafficnya yang saya baca tuh ini kayak gitu. Di posisi ini orang kunjungannya lumayan ramai lah kayak gitu. Terus masih ditingkatkan kunjungan pembeli, terus ada broadcast chat. Nah, broadcast chat juga kita harus gunain tools ini ya. Ada promo toko, produk baru, pengingat ulasan, buat chat sendiri misalnya kayak gitu ya. Nah, promo toko ya toko, produk baru ya kita kalau punya produk baru kayak gitu. Nah, ini lebih ke blast ya, blast chat. Kalau kita ada produk baru ya produk barunya apa kayak gitu. Kalau ada promo toko, diskon, cashback dan lain-lain ya kita harus kasih lah gitu. Dan kalau ada yang beli misalnya untuk mengingat ulasan ya kita juga ya itu tugas si advertiser juga kayak gitu. Jadi megang advertiser itu megang semuanya. Nah, megang ini juga jangan lupa ini tuh ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Terus juga ada timeline-nya kayak gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Nah, broadcast chat itu juga penting gitu. Terus ada lagi
promo Tokopedia. Nah, kalau promo Tokopedia ini, nah ini tugasnya juga advertiser nih, selalu pantau promo jadwal yang diberikan Tokopedia. Biasanya kita tuh nggak tahu ya, Tokopedia tuh kadang muncul jam berapa, hari apa kayak. Nah ini nanti lihat di promo Tokopedia itu, pantau terus. Yang mantaunya siapa? Advertiser itu yang mantaunya. Kalau kamu misalnya Superman, ya kamu harus pantau satu-satu. Nah, yang keempat yaitu flash sale Tokopedia. Nah, kalau flash sale itu juga sama ya dari Tokopedia. Kalau misalnya kriterianya masuk, semua masuk, produk kita masuk nih kriterianya, bisa flash sale kayak gitu. Nah, itu masukkan juga. Itu tugasnya juga sama, itu tugas si advertiser juga. Jadi ada promo nih, ada promo dari Tokopedia kayak gitu. Produk kita masuk, cuannya juga masih masuk kayak gitu. Ya udah, masukin aja kayak gitu. Nanti kan bisa tahu produknya itu dijadwalkan nanti tayangnya kapan gitu. Nah, ini masih ditingkatkan kunjungan pembeli. Jadi ini salah satunya. Terus ada juga Facebook CPAS. Kalau ini traffic melalui Facebook Ad biasanya gitu ya. Facebook Ad atau Facebook to Marketplace kayak gitu. Biasanya iklan di Facebook Ad terus dilemparin ke Marketplace kayak gitu. Ini traffic luar sih ya. Kalau kalian mau gunain, si advertisernya suruh gunain, ya kalian harus punya PM lah ya untuk bisa nyambungin ya tokomu ke Facebook Ad kayak gitu. Tapi sebenarnya traffic dari si marketplace itu sendiri udah bagus sebenarnya, nggak perlu ini. Terus yang selanjutnya adalah rilisan spesial. Kalau kamu punya produk, nah sekarang nih banyak brand-brand baru bagus kayak gitu ya. Dia tuh soft launching kayak gitu loh. Jadi dia meng-create produknya dulu, terus dia ngasih info nih mau launchingnya tanggal sekian misalnya, atau mau launchingnya misalnya besok Ramadan kayak gitu. Nah dia tuh udah dipromosiin tuh dari sekarang kayak gitu loh. Tapi belum dibuka sama mereka. Nah ini buat penasaran member-member kita atau mungkin pelanggan kita itu kayak gitu. Jadi rilisan spesial tuh juga bagus kalau misalnya kalian mau pakai rilisan spesial ini. Nah itu tugasnya juga sama, ini tugasnya si advertiser. Jadi semua yang ada di tools iklan dan promosinya Tokopedia, yaitu tugasnya si advertiser. Kayak gitu. Nanti kalau rilisan spesial ini kan nggak setiap hari produk baru kan. Jadi misalnya sebulan sekali. Nah itu dijadwalin sama si advertiser. Sebulan sekali nih ada produk baru, berarti sebelum tanggal rilis dia sudah intinya masukin di rilisan spesial ini. Terus, ini tingkatkan kunjungan pembeli udah selesai kayak gitu ya. Terus ada lagi tambah jumlah pesanan baru. Nah, tambah jumlah pesanan baru tuh ada flash sale toko. Kalau tadi flash sale Tokopedia itu khusus dari Tokopedia, ini flash sale toko. Ini tuh penting. Pilih produk bestseller ya, bestseller setiap hari dengan memberikan kejutan diskon yang besar supaya pelanggan pantau toko kita setiap hari. Ada dua cara. Nah, ini ada dua cara nih. Yang pertama, jam tetap. Misalnya jam ramemu jam berapa? Misalnya jam 8 malam misalnya. Ya udah, berarti jam 8 malam terus setiap hari tokomu akan flash sale. Kayak gitu ya. Akan flash sale setiap hari jam 8 malam. Tapi produknya beda-beda. Ketika kamu punya produknya 500 produk, ya nanti beda-beda tuh mana yang istilahnya yang diskon besar-besaran di jam 8 tadi. Nah, yang kedua jam acak. Jam acak tuh orang nggak tahu flash sale-nya jam berapa, tapi setiap harinya ada kayak gitu. Biasanya orang mantau terus kayak gitu. Nah, ini pilihan kita kembali ke kita ya sebagai seller. Kalau misalnya mau jam tetap, ya infokan jam tetap flash sale jam 8. Nah, nanti orang setiap jam 8 akan ke toko kita. Tapi kalau misalnya acak, orang nggak tahu, wah ini flash sale-nya jam berapa. Silahkan. Jadi pilih salah satu atau bisa keduanya kayak gitu. Misalnya kita
flash sale-nya tuh ada 2 kayak gitu. Yang 1 jamnya tetap, yang 1 jamnya acak, itu boleh. Itu kembali lagi ke seller gitu ya. Tapi ini adalah tugasnya si advertiser. Jadi tugasnya si advertiser ya harus ngeset flash sale toko ya. Harus ngeset flash sale toko, produknya apa, harganya berapa, untung atau tidak, nanti ada adminnya atau tidak, dan lain-lain. Nah itu si advertiser kayak gitu. Terus ada lagi paket bundling ya. Kalau paket bundling ini, satukan produk bestseller dengan produk yang kurang diminati ya, atau bisa juga dengan produk yang akan diangkat ke penjualannya ya. Jadi misalnya kita biasanya pakai jadwal ya. Kalau kita biasanya periodenya per 3 bulan ya. Kalau banding itu per 3 bulan. Misalnya Januari, Maret, April sampai Juni kayak gitu. Juli, Agustus, September dan sebagainya sampai Desember. Supaya nanti tuh ada variasi, terus ada evaluasi juga hasilnya misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini ya nanti bisa digabungkan, produk kita bisa digabungkan yang bestseller sama yang kurang gitu. Karena yang takutnya dead stock kayak gitu ya udah gabungin aja sama yang bestseller gitu, bonus atau gratis yang gitu. Tapi tetap cuan ya, tetap masih cuan, harus diperhitungkan juga sih. Kalau kalian mau bakar uang ya rugi, tapi kalau kalian mau cuannya dikit masih ada ya udah satuin aja sama yang bestseller kayak gitu. Terus ada lagi diskon toko ya. Nah diskon toko ini teknik harga coret. Nah besok mungkin saya kasih tahu tekniknya ya. Teknik coret itu kan, teknik coret itu biasanya kalau di saya itu ada beberapa simulasi ya. Ketika misalnya HPP-nya kita masukin gitu, berapa HPP-nya 50.000, itu tuh akan ada harga fake-nya tuh harga coret ini gitu. Terus ada harga fake, terus ada harga campaign, terus ada harga flash sale. Jadi itu tuh dibuat di Excel rumus kayak gitu. Itu tuh jadi kalian tuh si advertiser tuh tinggal ngikutin itu aja. Oh ini HPP-nya berapa, 50.000, nanti tuh harga fake-nya berapa, harga fake-nya berapa, harga flash sale-nya, harga campaign-nya, itu tuh udah tertera semua di sana. Nanti kan kalian mau ngesetnya berapa persen, mau misalnya harga fake-nya itu mau 50%, berarti harga fake-nya 70% gitu, atau 80% gitu. Nah nanti kan ada flash sale-nya juga kayak. Nah itu juga sama, periode per 3 bulan ya. Jadi kalau saya biasanya Januari sampai Maret, April sampai Juni kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu masuknya di bulan Februari ya udah berarti Februari sampai Maret kayak gitu. Kenapa dibuat kayak gini? Karena biar ngerti semua tuh, biar enak gitu lah, baku gitu ya. Jadi nanti ada evaluasinya juga biar enak hasilnya itu kayak gimana, bagus atau enggak. Terus nanti April kita buat lagi kayak gitu. Kalau per 6 bulan biasanya terlalu panjang gitu ya. Kalau aku enaknya sih per 3 bulan biar evaluasi itu enak. Terus ada bebas ongkir. Nah program Tokopedia, nah, kalau ini kan langsung ya, itu ekspedisi ya, antar aja atau si cepat. Nah, itu biasanya kena 1,5% dari total belanja. Itu juga ada subsidinya juga. Nanti tinggal tinggal dilihat aja punya kalian kayak gitu. Nah terus ada simulasi bebas ongkir Tokopedia. Nah yang tadi nih, yang ini. Nah kayak gitu. Nah ini simulasinya, ini kalian bisa cari kayak gitu, bisa lihat. Kalau misalnya cocok ya kalian masuk, kalau misalnya enggak ya nggak usah. Nah terus ada lagi paket diskon ya. Paket diskon itu diskon toko yang mana kita membeli produk, beli 2 diskon 20% atau beli 2 gratis 1. Nah, dengan demikian maka quantity menjadi meningkat atau omset naik. Nah, biasanya kalau kita mau ngejar quantity ya oke lah, beli 2 gratis 1. Kalau bisa mau omset naik ya sudah, nanti bisa beli 2 terus dapat apa 1 kayak gitu. Sama sih sebenarnya, atau diskon kayak gitu.
Terus ini sama aja sih sebenarnya paket diskon itu. Nah, ada kejar ulasan. Nah, kalau kejar ulasan gratis 3 produk dari Tokopedia, tinggal gabung saja. Ini otomatis Tokopedia yang bekerja kalau ini. Ini nggak usah ini, tinggal masuk aja, nanti kalian tinggal masuk kayak gitu. Terus kalau kupon follower baru, ini kalau ciri khasnya Tokopedia kan cashback ya. Jadi cashbacknya ini biasanya nominal, biasanya beli berapa harganya 100.000, dapat cashbacknya misalnya 10.000 kayak gitu. Di Tokopedia tuh real, dan itu orang-orang tuh seneng gitu. Nanti tuh ada persentasenya pas ada laporannya gitu pas akhir tahun, kamu hemat sekian misalnya gitu, atau kamu dapat cashback sekian gitu. Banyak juga tuh teman-teman saya juga yang dapat 100 juta, 50 juta cashbacknya karena belinya di Tokopedia terus gitu. Karena cashbacknya tuh maksudnya tuh real gitu loh kalau di Tokopedia. Terus nah ini voucher cashback, nah targetnya mau ke publik atau khusus ke member kita itu bisa, silahkan nanti. Nah ini tugasnya juga sama si advertiser juga gitu. Gratis ongkir juga hampir sama kayak gitu. Nanti jumlah pesanan ini tetap di menu jumlah pesanan baru, ini sama juga. Nanti besok kita ulik satu-satu lah ya. Tapi lebih enaknya biasanya audiens tuh enak ke top ads biasanya kayak gitu ya. Nah ini toko member yang tadi yang rilisan spesial juga, ini khusus untuk official store. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nanti besok kalau misalnya saya ada waktu, kita akan ulas ini si top ads-nya itu kayak gimana. Gak semua produk itu bisa diiklankan gitu ya. Nanti diiklankannya juga hanya berapa kayak gitu. Nah nanti kita ulas di sini. Gitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika memang bermanfaat, silakan di share ke teman-teman semuanya kayak gitu. Nah teman-teman juga bisa komen di bawah mau bahas apa tentang digital marketing, atau khususnya di marketplace gitu, atau mungkin yang lagi booming sekarang apa, entah itu TikTok atau apa, nanti saya akan bahas satu persatu gitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.